Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan terkait tugas satu untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Law Firm kelas P yang beranggotakan Titi Sari Dewi Rara Raina dengan NIM 2019-004, kemudian Andrean Julianto NIM 2019-043, dan Novia Silvania NIM 2019-044. Di sini Andreans and Partners merupakan firma hukum yang didirikan pada tahun 2022 yang bergerak pada dalam bidang jasa pelayanan hukum serta konsultan hukum yang meliputi memberikan pendapat hukum atau legal advice, kemudian menyusun legal opinion serta penanganan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh klien, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sehingga tidak menimbulkan celah potensi masalah hukum baru ataupun gugatan balik dari pihak lawan guna untuk mencapai solusi yang sebaik-baiknya atau win-win solution. Nah, di sini Andreans and Partners ini didukung oleh para advokat-advokat yang sangat profesional, energik, skill, serta telah berpengalaman di bidangnya masing-masing, sehingga dapat diandalkan dalam setiap penanganan perkara yang ditempuh baik secara litigasi maupun non-litigasi. Kemudian di sini Andreans and Partners mempunyai visi melayani secara profesional untuk kepuasan klien, bertanggung jawab, konsisten, dan menjunjung tinggi kerahasiaan dan bersahaja. Kemudian kami terdapat misi yang pertama, menjadikan kantor hukum yang berdedikasi tinggi, profesional, dan memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas dalam menjalankan tugas profesi. Kemudian memberikan pelayanan yang baik, bersahabat, dan ramah dengan klien dengan tetap mengupayakan kepuasan klien atau jasa profesi. Andran and Partners, nah ini bingung nih, bacanya gimana ya yang ini? Ini aja apa namanya kantor hukum kami di pokoknya tuh Andre dulu yang disebut harusnya soalnya kan dia Ya, yang tadi aku manajernya lupa. tuh baru nanti kita berdua gitu ay. Ini masuk struktur kan? Ah, Oke. Tuh, dua, tiga. Adapun struktur di kantor Andreans and Partners, terdapat Andrean Julianto sebagai manajer partners, kemudian terdapat Titi Sari Dewi Rara Reina sebagai partners, dan Novia Silvania sebagai partners. Di sini komitmen pendiri kantor hukum Andreans and Partners untuk menciptakan kantor hukum yang menjunjung rasa kejujuran, rasa tanggung jawab yang besar, dan profesionalisme yang baik, didukung juga oleh dedikasi dan loyalitas para pengacara, sehingga membawa kantor hukum Andreans and Partners ini dapat dipercaya untuk menangani segala permasalahan hukum, baik bagi pribadi maupun perusahaan-perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andrean Julianto. Baik, bidang-bidang yang ditangani yaitu ada corporate and business law, hukum perusahaan dan bisnis, kedua ada private and family law, hukum perdata dan keluarga, land and property law, hukum pertanahan dan properti, ada investment and insurance law, hukum investasi dan asuransi, ada criminal law yaitu hukum pidana, ada labor law yaitu hukum ketenaga kerjaan, kemudian ada banking, tax law, and bankruptcy, perbankan, hukum kepailitan. Apa itu corporate and business law? Yaitu hukum perusahaan dan bisnis. Bahwa bidang ini berkaitan erat dengan proses pembuatan ataupun melakukan legal review, pembuatan kontrak perjanjian kerjasama atau agreement, kontrak bisnis, dan atau kontrak drafting. Seperti perjanjian sewa menyewa, jual beli, hutang piutang dengan pihak bank yang semuanya terkait dengan segala aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Kemudian ada criminal law, hukum pidana, menangani perkara-perkara kriminal yang termasuk sebagai tindak pidana yang sering dialami oleh suatu perusahaan seperti penipuan, penggelapan aset milik perusahaan, pemalsuan, korupsi, tindak pidana dalam dunia perbankan dan bisnis, tanah, dan lain sebagainya. Kemudian ada private and family law, hukum perdata dan keluarga, menangani perkara-perkara yang termasuk dalam hukum perdata yang sering dialami oleh setiap orang, seperti hutang piutang, wan prestasi, jual beli, hibah, waris, cerai, dan lain-lain.
Labor law, hukum ketenaga kerjaan, berkaitan erat dengan aspek undang-undang ketenaga kerjaan, perburuhan, di mana kami bertindak untuk atas nama perusahaan yang berkaitan dengan segala proses administratif yang dilakukan apabila terjadi pemberhentian karyawan, dan kami juga membantu klien perusahaan dalam menjelaskan mengenai peraturan undang-undang ketenaga kerjaan dan hak asasi manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Titi Sari Rara Dewi Reina. Lalu berikutnya adalah Land and Property Law atau biasa dikenal dengan hukum pertanahan dan properti. Nah, bahwa kantor kami mampu menangani persoalan tanah dan juga kepemilikan yang berkaitan dengan proses pencegahan dan penyelesaian tanah dalam proses litigasi. Lalu kami juga mampu dan sanggup di dalam memberikan masukan dalam praktek litigasi tentang pengembangan real estate, hotel, industrial park, perkembangan resort, dan perkembangan kepemilikan rumah. Lalu ada juga banking, tax law, and bankruptcy atau biasa dikenal dengan perbankan, pajak, dan juga kepajitan. Nah, berkaitan dengan pemberian pendapat hukum atas hutang, internal banking, fasilitas pinjaman, sindikasi kredit, dan berbagai aspek jaminan, dimulai sejak pemberian jaminan eksekusi sampai pada proses pelelangan seluruh aset apabila ternyata kredit tersebut bermasalah. Nah, berkaitan juga dengan permasalahan perpajakan yang sering sekali dihadapi oleh setiap perusahaan. Di sini kami mampu membantu perusahaan Anda dalam menyelesaikan masalah perpajakan, baik dalam tingkat kantor pajak maupun pengadilan pajak. Lalu ada investment and insurance law atau hukum investasi dan juga asuransi. Nah, bidang ini berkaitan dengan proses investasi dan juga asuransi, bahwa kantor kami memberikan konsultasi dan solusi hukum kepada klien berkaitan dengan segala macam proses dan permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut di atas, seperti cara membuat dan merevisi perjanjian investasi, serta memiliki pemegang polis dalam berbagai macam permasalahan yang berhubungan dengan pihak asuransi. Lalu, terkait dengan lawyer fee, biaya jasa untuk menjadi klien tetap yang nantinya akan mendapatkan hak istimewa dan atau mendapatkan prioritas dalam pelayanan jasa hukum yang kami berikan, bahwa untuk klien tetap menggunakan sistem pembayaran tetap, yaitu dengan membayar biaya jasa hukum, maka klien mempunyai hak tetap atas jasa pelayanan hukum selama 30 jam per bulan dan berhak juga atas review kontrak perusahaan maksimal 5 kontrak per bulan, di mana pembayaran itu akan dibayar di muka dengan ruang lingkup jasa-jasa sebagai berikut. Yang pertama, konsultasi hukum, pembuatan perjanjian, pembuatan legal opinion atau pendapat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua, mendampingi klien dalam negosiasi, perundingan-perundingan, dan atau kerjasama yang berkaitan dengan transaksi bisnis klien. Lalu yang ketiga, melakukan perundingan mengenai klaim atau tagihan, menyusun pembuatan serta pengiriman surat peringatan atau biasa dikenal dengan somasi yang berkaitan dengan segala hal yang belum diajukan ke pengadilan. Lalu, terkait dengan operasional fee, untuk setiap kasus hukum atau litigasi yang telah berhasil diselesaikan dan dimenangkan, maka klien tetap maupun klien tidak tetap berkewajiban untuk memberikan success fee kepada kantor kami, yang besarnya itu tergantung dari nilai nominal kasus dan atau tingkat derajat kesulitan kasus yang telah diselesaikan. Bahwa besarnya honorarium atau fee untuk klien tetap adalah sebesar Rp8.500.000 per bulan dan atau akan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu di luar PPh 10% per bulan. Nah, khusus untuk penanganan perkara di luar ruang lingkup kantor klien ataupun pekerjaan yang bersifat litigasi, maka akan dikenakan biaya tambahan lainnya sesuai dengan perhitungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, di sini juga tertera alamat kantor hukum kami, yaitu ada di Perum Permata Jingga, Kota Malang, dengan nomor handphone 0852 2946 9013, dan juga ada email serta website yang dapat diakses. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait dengan perencanaan awal sampai dengan perencanaan akhir law firm yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.